Awal dari kesederhanaan. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, di antara hamparan sawah hijau dan jalan setapak yang berdebu, hiduplah seorang pemuda bernama Arif. Ia anak kedua dari 3 bersaudara, lahir dari keluarga sederhana yang setiap harinya bergulat dengan kerja keras dan doa. Ayahnya seorang buruh tani, bekerja dari pagi hingga sore di bawah terik matahari, sedangkan ibunya membuat dan menjual gorengan di pasar setiap hari. Rumah mereka berdinding papan bambu dengan atap genteng tua yang bocor di beberapa sudut. Setiap kali hujan deras, Arif dan keluarganya harus menaruh ember di lantai untuk menampung air yang menetes dari atap. Namun, di balik segala keterbatasan itu, rumah mereka selalu dipenuhi tawa dan kebersamaan. Arif menamatkan sekolah dasar di sekolah desa yang jaraknya hampir 3 kilometer dari rumahnya. Ia harus berjalan kaki melewati sawah dan jembatan bambu setiap pagi. Sepatunya sudah lama sobek, dan seringkali ia berjalan tanpa alas karena lumpur menempel di mana-mana. Tapi ia tak pernah mengeluh. Yang penting bisa belajar, katanya setiap kali ibunya merasa kasihan. Namun, setelah lulus SD, Arif harus menghadapi kenyataan pahit. Orang tuanya tak punya cukup uang untuk melanjutkannya ke SMP. Biaya seragam, buku, dan ongkos transportasi terlalu berat untuk mereka tanggung. Saat teman-temannya melanjutkan sekolah, Arif hanya bisa melihat dari kejauhan, menatap mereka yang berjalan membawa tas baru dan semangat baru. Di hatinya ada rasa sedih yang dalam, tapi ia menahannya dengan senyum tipis. "Nggak apa-apa," katanya pada ibunya. "Arif bisa bantu di rumah. Lagi pula, sekolah nggak harus di gedung, kan? Arif bisa belajar dari hidup." Sejak hari itu, Arif mulai membantu orang tuanya sepenuhnya. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari terbit. Udara masih dingin ketika ia membantu ibunya menyalakan tungku kayu di dapur kecil mereka. Ia mencampur adonan tepung, mengiris pisang, dan membungkus gorengan yang siap dijual. Aroma minyak goreng dan pisang hangus menjadi teman paginya. Setelah semuanya siap, Arif mengantar dagangan ibunya ke pasar dengan sepeda tuanya yang sudah berkarat. Di pasar, Arif belajar banyak hal tanpa ia sadari. Ia memperhatikan bagaimana ibunya melayani pembeli dengan senyum tulus, bagaimana orang-orang menawar harga dengan sabar, dan bagaimana pedagang yang jujur selalu dipercaya pelanggan. Dari pasar itu, Arif belajar tentang kejujuran, kesabaran, dan arti kerja keras. Sepulang dari pasar, ia membantu ayahnya di sawah. Kadang mencangkul, kadang menanam padi, kadang hanya mengantarkan air minum. Walau tubuhnya letih dan kulitnya semakin legam oleh matahari, ia merasa bangga bisa membantu. "Mungkin aku belum bisa kasih uang, tapi aku bisa kasih tenaga," ucapnya sambil tersenyum pada ayahnya. Namun jauh di lubuk hatinya, Arif menyimpan impian yang besar. Setiap kali ia melihat orang-orang membawa hasil panen ke kota, atau melihat pedagang besar datang membeli beras dalam jumlah banyak, hatinya berdesir. Mereka juga manusia biasa, pikirnya. Kalau mereka bisa sukses, kenapa aku tidak bisa? Di malam hari, setelah semua pekerjaan selesai, Arif duduk di depan rumahnya sambil menatap bintang. Ia sering membayangkan masa depan, punya usaha sendiri, membantu orang tuanya agar tidak hidup susah lagi. Kadang ia menggambar gerobak dagang di kertas bekas yang ia ambil dari warung. Kadang ia menulis nama usahanya sendiri di situ, seolah sedang merancang masa depan. "Andai aku bisa punya usaha sendiri, mungkin bapak dan ibu nggak perlu kerja sekeras ini," gumamnya suatu malam sambil menatap langit. Mimpi itu sederhana, tapi tumbuh kuat dalam dirinya. Ia tahu jalan menuju mimpi itu panjang dan sulit, apalagi tanpa pendidikan tinggi dan tanpa modal. Tapi satu hal yang selalu ia pegang, hidup boleh sederhana, tapi mimpi tidak boleh kecil. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Arif semakin terbiasa dengan ritme hidupnya. Bangun pagi, bekerja, membantu, dan berjuang. Kadang ia merasa iri melihat teman-temannya di kota lewat televisi. Memakai seragam rapi, duduk di kelas ber-AC, bercita-cita jadi dokter atau insinyur. Tapi setiap kali perasaan itu datang, ia mengingat kata ayahnya. "Sekolah tinggi itu bagus, Rif. Tapi yang lebih penting dari ijazah adalah kemauan buat kerja keras dan gak nyerah." Kata-kata itu menjadi pegangan hidupnya. Arif percaya, meski ia tak punya gelar, ia masih bisa belajar dari mana saja. Dari pasar, dari sawah,
dari kehidupan sehari-hari. Dunia luar mungkin menganggapnya hanya lulusan SD, tapi ia tahu bahwa nilai seseorang tidak diukur dari selembar kertas, melainkan dari keteguhan hatinya untuk terus belajar dan berjuang. Di usia muda itu, Arif belum tahu bagaimana caranya mewujudkan mimpi. Ia hanya tahu satu hal. Jika ingin keluar dari kemiskinan, ia harus memulai dari nol. Dan itulah yang ia lakukan. Perlahan, dengan kerja keras, doa, dan semangat yang tak pernah padam. Dari dapur kecil berasap dan sawah yang berlumpur, dari tangan-tangan yang lelah namun ikhlas, dari kehidupan yang sederhana tapi penuh harapan, di sanalah kisah perjalanan Arif menuju kesuksesan dimulai. Sebuah perjalanan yang lahir bukan dari keberuntungan, tapi dari kemauan untuk mengubah nasib. Belajar dari jalanan. Ketika usianya baru menginjak 15 tahun, Arif memutuskan untuk merantau ke kota tetangga. Keputusan itu bukan karena ingin berpetualang, tapi karena kebutuhan hidup yang semakin mendesak. Ia tak ingin terus membebani orang tuanya yang sudah bekerja keras siang malam. Dengan bekal uang seadanya dan sepasang baju lusuh, Arif berpamitan pada keluarganya di depan rumah bambu mereka. Ibunya menahan air mata saat memberikan bekal nasi dan sambal terasi dalam bungkus daun pisang. Hati-hati di kota, nak. Jangan lupa sholat. Kalau capek, istirahatlah. Iya, Bu. Arif janji bakal kerja keras. Kota yang ia datangi tidak terlalu jauh, tapi suasananya terasa begitu asing. Jalan-jalan ramai dengan kendaraan, orang-orang sibuk, dan suara bising kendaraan seolah tak pernah berhenti. Disinilah Arif pertama kali merasa kecil. Seorang anak desa tanpa pendidikan tinggi, tanpa pengalaman, hanya berbekal tekad dan harapan. Beberapa hari pertama, ia tidur di emperan toko sambil mencari pekerjaan. Hingga akhirnya, ia diterima bekerja sebagai penjual minuman dingin keliling. Pemilik usaha memberinya gerobak bekas, termos es, dan beberapa botol minuman. Upahnya tidak besar, tapi cukup untuk makan dan menabung sedikit demi sedikit. Setiap pagi, Arif sudah mendorong gerobaknya menyusuri jalan-jalan kota. Suara roda berderit bercampur dengan teriakannya yang khas. Es dingin, es segar, pelepas dahaga di siang yang panas. Matahari kota terasa jauh lebih terik daripada di desa. Peluh menetes dari keningnya, bajunya basah oleh keringat, tapi ia terus berjalan. Kadang pembeli datang silih berganti, kadang tidak ada sama sekali. Namun Arif tidak menyerah. Ia sadar, hidup di kota tak akan memberi kemudahan pada siapapun yang mudah putus asa. Meski pekerjaannya sederhana, Arif memiliki kebiasaan yang berbeda dari pedagang lain. Ia tidak hanya berjualan, tapi juga mengamati. Ia memperhatikan bagaimana pedagang yang lebih tua menarik perhatian pelanggan, bagaimana mereka memilih lokasi yang ramai, dan bagaimana mereka menghitung untung rugi dengan cepat. Setiap sore setelah selesai berdagang, ia mencatat hasil jualannya di buku kecil. Berapa modal, berapa keuntungan, dan berapa yang ia tabung hari itu. Kalau suatu hari aku punya usaha sendiri, aku harus punya ciri khas, gumamnya dalam hati. Ia belajar bahwa berdagang bukan hanya tentang menjual barang, tapi juga memahami perilaku pembeli. Ia melihat bahwa pembeli lebih suka pedagang yang ramah, jujur, dan sabar. Ia juga sadar bahwa harga murah saja tidak cukup. Rasa, kemasan, dan pelayanan punya peran penting. Dari situ, Arif mulai belajar menjadi pedagang yang bukan sekadar pekerja, tapi juga pembelajar. Hari-hari berjalan, bulan berganti. Arif mulai terbiasa dengan kerasnya kehidupan kota. Ia belajar menahan lapar ketika jualannya belum laku, belajar sabar saat ada pembeli yang menawar dengan harga tak masuk akal, dan belajar bertahan ketika gerobaknya rusak atau kehujanan. Ia tahu, semua itu bukan untuk disesali, tapi untuk dijadikan guru kehidupan. Pernah suatu hari, hujan turun deras dan hampir semua pedagang berhenti berjualan. Namun Arif tetap bertahan di bawah payung seadanya. Seorang bapak lewat dan membeli 2 botol minuman darinya. "Kamu hebat, nak. Yang lain udah menyerah, kamu masih bertahan." "Kalau saya berhenti, nggak ada yang beli, Pak. Jadi harus terus jalan," jawab Arif sambil tersenyum. Ucapan sederhana itu ternyata menjadi pegangan hidupnya. Selama masih bisa berjalan, jangan berhenti. Dari hari ke hari, tabungan Arif perlahan bertambah.
Ia menyimpan uang di kaleng biskuit bekas yang ia sembunyikan di bawah tempat tidur kosnya yang sempit. Kadang hanya 5.000, kadang 10.000, tapi bagi Arif, itu hasil dari kerja keras yang tak ternilai. Selain belajar berdagang, ia juga belajar tentang kehidupan kota, tentang orang-orang yang berjuang untuk bertahan, tentang pedagang yang saling menolong, dan tentang pentingnya menjaga kepercayaan. Ia menyadari bahwa pendidikan bukan hanya dari buku, melainkan juga dari pengalaman yang mengajarkan arti tangguh dan jujur. Suatu malam, saat sedang menghitung hasil jualan, Arif menatap gerobaknya yang sudah mulai kusam. Ia tersenyum kecil. Nggak apa-apa jelek. Suatu hari nanti aku punya gerobak sendiri. Bukan pinjaman, tapi hasil kerja keras sendiri. Kata-kata itu menjadi doa dan janji dalam hatinya. Ia tahu jalan yang ia tempuh masih panjang, tapi ia sudah selangkah lebih maju. Ia tidak hanya bekerja untuk bertahan, tapi untuk membangun masa depan. Dalam kerasnya jalanan kota, di antara suara klakson dan panas matahari, Arif menemukan sesuatu yang tidak pernah ia dapat dari sekolah. Pelajaran tentang ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Hidup memang keras, tapi dari kerasnya itulah ia belajar menjadi kuat. Ia mulai memahami arti sebuah perjuangan sejati, bahwa setiap langkah kecil yang diambil dengan tulus akan membawa seseorang menuju impian yang besar. Dan di tengah keramaian kota yang tak pernah tidur, Arif melangkah dengan gerobaknya yang sederhana, membawa bukan hanya minuman dingin, tapi juga harapan hangat di dalam hatinya, harapan untuk suatu hari nanti, ia tidak lagi menjadi penjual keliling, melainkan pemilik usaha yang ia bangun dari nol. Gagal, tapi tidak menyerah. Setelah 2 tahun bekerja keras menjajakan minuman dingin keliling, Arif akhirnya mencapai salah satu impian kecilnya, memiliki gerobak sendiri. Ia membeli gerobak bekas dari seorang pedagang tua yang hendak pulang ke kampung halamannya. Warnanya sudah pudar, rodanya berdecit, tapi bagi Arif, itu bukan masalah. Bagi dia, gerobak itu adalah simbol kebebasan, tanda bahwa ia kini bisa berjualan atas nama dirinya sendiri. Dengan tabungan yang tersisa, Arif membeli beberapa bahan, buah-buahan segar, sirup, susu kental manis, dan es batu. Ia memilih berjualan es buah di depan sekolah dasar, karena tahu anak-anak sekolah dan orang tua yang menjemput sering mencari minuman segar setelah jam pelajaran usai. Hari-hari pertama berjalan begitu indah. Setiap siang, gerobak Arif dipenuhi pembeli. Anak-anak kecil berbaris sambil membawa uang receh. Para ibu memuji rasa es buahnya yang manis segar. "Mas, es buahnya enak ya? Besok saya beli lagi," kata seorang ibu sambil tersenyum. Arif merasa bangga. Ia bekerja dari pagi hingga sore, menghitung hasil jualannya setiap malam dengan perasaan bahagia. Dalam hati, ia berkata, akhirnya kerja keras ini mulai terlihat hasilnya. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Saat bulan berganti dan musim hujan datang, keadaan berubah drastis. Langit yang sering mendung membuat orang jarang keluar rumah. Anak-anak lebih cepat pulang, para pembeli berkurang, dan dagangan Arif sering tersisa. Es buah yang tidak habis dijual, harus ia buang karena cepat basi. Hari demi hari, kerugian menumpuk. Tabungan yang selama ini ia kumpulkan dengan penuh perjuangan mulai terkikis untuk membeli bahan baru. Hingga suatu sore yang dingin, Arif menatap gerobaknya yang sepi dari pembeli. Hujan turun rintik-rintik, membasahi tulisan, es buah segar, di papan kayu yang mulai pudar. Ia duduk di bawah payung kecil, termenung. Apa aku memang gak berbakat jualan? Gumamnya lirih. Orang lain bisa sukses, tapi aku selalu gagal. Mungkin aku cuma pantas jadi pekerja biasa. Malam itu, di kamar kontrakan sempitnya yang hanya berisi kasur tipis dan lampu redup, Arif merasa benar-benar putus asa. Ia menghitung uang yang tersisa, hanya beberapa lembar ribuan dan koin receh. Ia tahu, kalau terus seperti ini, ia tidak akan bisa bertahan lama di kota. Dalam keheningan itu, Arif menatap foto orang tuanya yang ia tempel di dinding. Wajah ibunya yang tersenyum lembut membuat dadanya terasa hangat. Ia pun menelpon ke rumah. Suara ibunya di seberang terdengar lembut namun tegas. "Nak, bagaimana kabar daganganmu?" "Sepi, Bu, mungkin Arif gak cocok dagang. Uang tabungan hampir habis." "Nak, gagal itu bukan akhir. Gagal itu cara Tuhan mengajarkanmu sesuatu. Jangan berhenti."
Kata-kata itu seperti menyalakan api kecil di dalam hatinya. Ia terdiam beberapa saat, merenungkan makna ucapan itu. Ibunya memang tidak sekolah tinggi, tapi setiap kata yang keluar darinya selalu penuh makna. Arif sadar, selama ini ia terlalu cepat menyerah hanya karena satu kegagalan. Malam itu ia tidak langsung tidur. Ia menatap langit-langit kamar sambil berpikir keras. Kalau es buah nggak laku saat hujan, berarti aku harus cari sesuatu yang bisa dijual kapan saja. Sesuatu yang disukai orang, entah panas atau hujan. Keesokan harinya, Arif tidak langsung berjualan. Ia berkeliling pasar, mengamati jenis-jenis dagangan lain. Ia melihat orang menjual gorengan, kopi, minuman hangat, bahkan makanan ringan kemasan. Ia berbincang dengan pedagang-pedagang kecil, menanyakan apa yang membuat mereka tetap laku meski cuaca buruk. Dari percakapan itu, ia mulai memahami bahwa berdagang bukan soal keberuntungan, tapi soal strategi. Ia sadar bahwa untuk bertahan, pedagang harus pintar membaca kebutuhan orang. Hari demi hari, Arif terus memutar otak. Ia mencoba menjual makanan ringan, lalu beralih ke minuman manis kemasan sederhana. Beberapa kali gagal lagi, tapi kali ini ia tidak mengeluh. Ia sudah mengubah cara pandangnya. Kegagalan bukan akhir, tapi langkah menuju lebih baik. Setiap kali dagangan tidak laku, ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang kurang? Apa yang bisa diperbaiki? Perlahan, cara berpikirnya berubah. Ia tak lagi menyesali kesalahan, tapi mencari pelajaran di baliknya. Satu sore, saat menutup gerobaknya yang mulai usang, Arif tersenyum kecil. Meski uangnya tinggal sedikit, ia merasa lebih tenang. Mungkin hari ini belum waktunya sukses, tapi aku tahu satu hal, aku nggak akan menyerah. Hujan kembali turun, membasahi jalan di depan kontrakannya. Arif duduk di ambang pintu sambil menatap tetesan air yang jatuh satu persatu. Suara hujan itu tidak lagi membuatnya sedih. Baginya, itu bukan tanda kegagalan, tapi tanda bahwa hidup masih berjalan, dan setiap hujan akan berhenti juga pada waktunya. Ia tahu, masih banyak yang harus ia pelajari. Tapi kali ini, Arif sudah berbeda. Lebih tangguh, lebih sabar, dan lebih bijak dalam menghadapi ujian. Karena dari kegagalan itulah, ia menemukan pelajaran berharga. Bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar gagal adalah berhenti mencoba. Ide sederhana, hasil luar biasa. Pagi itu, udara kota terasa panas dan gerah. Arif berjalan pelan di sepanjang pasar tradisional, tempat ia biasa membeli bahan. Di kanan kiri jalan, kios-kios penuh dengan barang dagangan, sayur segar, bumbu, pakaian bekas, hingga minuman kemasan berwarna-warni yang tersusun rapi di etalase. Ia memperhatikan satu hal. Banyak orang, terutama anak muda dan pekerja, membeli minuman kemasan yang harganya lumayan mahal. Padahal, kebanyakan dari mereka bukan orang berpenghasilan tinggi. Pemandangan itu membuat Arif berpikir keras. Kenapa mereka rela bayar mahal hanya untuk minuman dingin? Gumamnya. Ia membeli satu botol, meneguknya, lalu memperhatikan rasa dan kemasannya. Saat itulah, sebuah ide sederhana muncul di benaknya. Kalau aku bisa buat minuman yang rasanya segar seperti ini, tapi harganya jauh lebih murah, pasti banyak yang beli. Malamnya, di dapur kontrakan kecil yang hanya sebesar 2x2 meter, Arif mulai bereksperimen. Dapurnya sederhana, satu kompor kecil, beberapa botol bekas, dan wadah plastik. Tapi di ruangan kecil itulah, semangat besar mulai tumbuh. Ia mencampur sari buah dari jeruk dan melon, menambahkan sedikit susu kental manis, lalu mencicipinya. Rasanya lumayan, tapi belum pas. Esoknya, ia coba menambahkan madu agar lebih manis alami. Ia bereksperimen berhari-hari, mencatat setiap komposisi dan rasanya. Kadang gagal, kadang terlalu manis, kadang warnanya tidak menarik. Tapi Arif tidak berhenti mencoba. Satu kali gagal tidak masalah. Yang penting aku terus cari rasa yang pas, katanya sambil menuliskan catatan di buku kecil. Setelah hampir 2 minggu bereksperimen, akhirnya Arif menemukan campuran yang pas, segar, manis, dan memiliki aroma alami buah yang kuat. Ia menamai produknya, Segar Arif Drink. Nama itu sederhana, tapi punya makna besar baginya. Sebuah hasil dari kerja keras dan ketekunan seorang pemuda yang dulu nyaris menyerah. Ia mulai menjual minumannya di depan pasar,
dengan kemasan plastik bening dan label sederhana yang ia buat sendiri menggunakan kertas warna dan spidol. Harganya jauh lebih murah dari minuman kemasan pabrikan. Awalnya, pembeli hanya beberapa orang yang penasaran. Ada yang memuji rasanya, tapi ada juga yang ragu karena kemasannya belum menarik. Namun Arif tidak berkecil hati. Ia terus menawarkan dagangannya dengan senyum ramah, bahkan memberi beberapa orang kesempatan mencicipi gratis. Kalau enak, beli lagi ya, Bu. Kalau kurang, kasih tahu saya biar saya perbaiki, ujarnya dengan sopan. Lama-kelamaan, orang-orang mulai mengenal Arif sebagai penjual minuman segar yang ramah dan jujur. Mereka tahu minumannya dibuat dari bahan alami tanpa pengawet. Rasanya segar dan menyejukkan di tengah panasnya siang kota. Kabar tentang Segar Arif Drink menyebar dari mulut ke mulut. Para pedagang di pasar mulai memesan dalam jumlah banyak untuk dijual kembali di warung mereka. Bahkan, beberapa pekerja kantoran yang lewat setiap pagi menjadi pelanggan tetap. Arif pun mulai memperbaiki kemasannya. Ia membeli botol plastik ukuran kecil, mencetak label sederhana di warnet dengan tulisan, Segar Arif Drink, segarnya bikin semangat. Ia menempelkan label itu satu persatu, dengan sabar dan penuh kebanggaan. Suatu hari, seorang pembeli langganan berkata padanya, "Mas Arif, minumanmu enak loh, harganya juga terjangkau. Nggak kalah sama yang di supermarket." Ucapan itu membuat dada Arif terasa hangat. Ia sadar bahwa usaha kecilnya mulai punya nilai. Setiap malam, setelah selesai berjualan, ia mencatat hasil penjualan, menghitung keuntungan, dan menuliskan ide-ide baru di buku kecilnya. Mungkin nanti aku bisa punya lebih banyak varian rasa. Ada stroberi, mangga, dan jeruk nipis. Siapa tahu bisa dijual ke sekolah-sekolah juga, pikirnya dengan semangat. Semakin hari, pembeli semakin banyak. Arif pun mempekerjakan seorang teman sekampungnya untuk membantu membuat dan mengantar pesanan. Ia tak lagi berjualan sendirian. Rumah kontrakannya yang dulu sepi kini menjadi tempat produksi kecil. Di sana, ia dan temannya bekerja setiap pagi menyiapkan puluhan botol minuman. Meskipun usahanya mulai berkembang, Arif tetap rendah hati. Ia tidak lupa asalnya. Setiap kali melihat gerobak bekas yang dulu ia gunakan berjualan es buah, hatinya terenyuh. Dari sini semua dimulai. Kalau dulu aku menyerah waktu gagal, mungkin aku nggak akan sampai di titik ini. Kesederhanaan menjadi kekuatan terbesar Arif. Ia tidak punya alat modern, tidak punya modal besar, bahkan tidak punya ijazah tinggi. Tapi ia punya 3 hal yang membuatnya terus melangkah. Kemauan belajar, keberanian mencoba, dan ketulusan dalam berjualan. Dalam waktu beberapa bulan, Segar Arif Drink menjadi nama yang dikenal di sekitar pasar dan sekolah. Banyak orang memuji rasa segarnya dan harganya yang bersahabat. Dari ide kecil yang lahir dari pengamatan sederhana di pasar, Arif kini mulai merasakan hasil luar biasa. Bukan hanya uang, tapi juga kepercayaan dan kebanggaan diri. Setiap kali ia menyerahkan botol minuman ke tangan pembeli, Arif tahu satu hal, perjuangan belum berakhir. Ia baru saja memulai langkah besar menuju impian yang dulu terasa mustahil bagi seorang pemuda lulusan SD dari desa kecil. Dari gerobak ke kesuksesan. 3 tahun berlalu sejak Arif pertama kali menciptakan minuman sederhana di dapur kontrakannya. Dalam waktu yang tak lama, Segar Arif Drink menjadi minuman favorit masyarakat sekitar. Rasa segar, harga terjangkau, dan keramahan Arif membuat banyak pelanggan kembali lagi dan lagi. Setiap pagi, Arif bangun sebelum matahari terbit. Dapur kecil yang dulu hanya menampung 1 ember kini penuh dengan botol, bahan buah, dan aroma manis madu yang khas. Ia mempekerjakan 2 orang temannya dari kampung, Dedi dan Seno, untuk membantu proses produksi dan pengantaran pesanan. "Didi, pastikan tutup botolnya kencang, ya. Jangan sampai ada yang bocor." "Siap, Rif. Kita nggak mau pelanggan kecewa." Setiap hari, ratusan botol Segar Arif Drink terjual habis. Ada yang dijual langsung di pasar, ada yang dikirim ke warung, sekolah, dan bahkan kantor kecil di kota. Di sela kesibukannya, Arif seringkali berhenti sejenak, memandangi tumpukan botol minumannya dan bergumam pelan. Dari gerobak bekas, sampai bisa punya produksi sendiri. Siapa sangka, ya, Rif? Namun Arif tak berpuas diri. Meski hanya lulusan SD,
ia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ia sadar, untuk terus maju, ia harus terus belajar. Setiap malam, ia menonton video di ponselnya tentang cara promosi, strategi pemasaran, dan pengemasan produk. Ia juga bertanya kepada pelanggan, apa yang mereka suka, dan apa yang bisa ia perbaiki. Suatu hari, seorang pelanggan muda menyarankan, "Mas Arif, coba deh jualan lewat media sosial. Banyak orang yang nyari minuman unik kayak gini." Awalnya Arif bingung. Ia bahkan belum pernah menggunakan media sosial untuk berdagang. Tapi dengan semangat pantang menyerah, ia belajar pelan-pelan. Ia meminta bantuan keponakannya untuk membuat akun Instagram dan Facebook dengan nama Segar Arif Drink. Ia mulai mengunggah foto-foto produk, menulis deskripsi menarik, dan mengajak orang mencoba minumannya. Tak disangka, banyak yang tertarik. Pesanan datang dari berbagai tempat, bahkan dari kota lain. Ia mulai mengirim produk lewat jasa ekspedisi kecil dengan kemasan lebih aman dan menarik. Setiap pesan baru yang masuk membuat Arif merasa seperti mendapat hadiah. "Mas, minumannya enak banget. Saya pesan lagi minggu depan." Pesan-pesan itu menjadi bahan bakar semangatnya setiap hari. Dalam waktu beberapa bulan, pendapatan Arif meningkat pesat. Ia mulai menabung lebih banyak dan akhirnya memutuskan untuk membuka ruko kecil di pinggir jalan utama. Ruko itu diberi nama besar di depannya. Segar Arif Drink, segarnya anak negeri. Ruko itu menjadi bukti nyata dari kerja keras bertahun-tahun. Dari tempat kecil yang dulu hanya beralaskan lantai semen, kini ia memiliki tempat produksi bersih, berpendingin udara, dan etalase berisi puluhan botol minuman berwarna cerah. Arif pun mulai memperluas usahanya. Ia menambah varian rasa, stroberi, jeruk nipis, dan leci, serta mempekerjakan beberapa karyawan baru. Suara tawa dan obrolan di tempat kerjanya setiap pagi menjadi musik yang menandakan keberhasilan. Meski kini hidupnya jauh lebih mapan, Arif tak pernah lupa asalnya. Ia masih mengenakan pakaian sederhana, masih berbicara sopan pada siapapun, dan selalu menyapa pelanggan dengan senyum tulus. Bagi Arif, kesuksesan bukan soal banyaknya uang, tapi tentang bagaimana ia bisa membuat orang lain senang dan memberi manfaat. Suatu hari, Arif memutuskan untuk pulang ke desanya setelah sekian lama. Ia membawa beberapa kotak minuman, Segar Arif Drink, untuk dibagikan secara gratis di sekolah dasar tempat ia dulu belajar. Anak-anak berlarian di halaman sekolah saat mobil Arif berhenti di depan gerbang. Mereka memandangi pria muda berpakaian rapi yang turun sambil tersenyum. Di aula sederhana, Arif berdiri di depan mereka, sementara guru-guru dan warga desa ikut hadir menyambut. "Anak-anak," katanya sambil memegang mikrofon, "dulu, saya duduk di bangku yang sama seperti kalian. Saya cuma lulusan SD, dan waktu itu saya pikir masa depan saya berhenti di sini." Anak-anak memperhatikannya dengan mata berbinar. Suara Arif bergetar lembut namun penuh keyakinan. "Tapi ternyata, saya salah. Sekolah memang penting, tapi semangat untuk terus belajar lebih penting lagi. Saya tidak lanjut sekolah, tapi saya tidak pernah berhenti belajar. Belajar dari kegagalan, dari orang-orang, dan dari pengalaman." Ia berhenti sejenak, menatap wajah-wajah polos di hadapannya. "Jangan takut gagal. Saya gagal berkali-kali. Tapi dari kegagalan itu, saya belajar cara berdiri lagi. Kalau saya bisa sampai di sini, kalian juga bisa. Asal mau berusaha dan percaya pada diri sendiri." Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Beberapa guru meneteskan air mata, bangga melihat anak desa yang dulu mereka kenal kini, menjadi pengusaha muda sukses. Di wajah Arif, tersirat senyum hangat, bukan senyum orang kaya, tapi senyum seseorang yang telah menemukan makna hidupnya. Ia tahu, kesuksesan sejati bukan hanya soal punya usaha besar, melainkan tentang kemampuan untuk menginspirasi dan berbagi. Saat matahari sore mulai turun di langit desa, Arif duduk di bangku kayu di depan sekolah, memandangi halaman yang dulu penuh kenangan. Ia teringat masa kecilnya, mengantar gorengan, membantu ayah di sawah, menatap langit sambil bermimpi kecil. Kini, mimpi itu bukan lagi mimpi. Ia telah mewujudkannya. Dan meski ia hanya lulusan SD, dunia telah mengajarinya satu hal penting, bahwa pendidikan sejati adalah kemauan untuk terus belajar, dimanapun dan kapanpun.